Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama Ustadzah Afia. Alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini pada kesempatan ini kita bisa belajar bersama lagi ya, bersama Ustadzah. Nah teman-teman, kira-kira teman-teman kangen gak sih belajar bersama di sekolah? Pastinya kangen ya. Us juga sudah kangen banget nih belajar bersama kalian. Tapi dengan keadaan saat ini tidak mematahkan semangat kita semua untuk belajar bersama ya teman-teman. Tetap semangat. Nah sebelumnya Us mau tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Ya, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Sehingga pada kesempatan kali ini kalian bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai matematika untuk kelas 6. Nah, bab pertama yang akan kita pelajari yaitu bilangan bulat. Nah, sekali lagi ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah naik kelas 6 ini. Kalian harus semangat belajar dan fokus dalam belajar, oke? Ya, untuk lebih paham lagi, yuk kita perhatikan penjelasan berikut. Ya, di bab pertama ini kita akan belajar tentang bilangan bulat ya teman-teman. Nah teman-teman, apa saja ya yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenal bilangan bulat. Yang kedua, kita akan tahu tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Yang ketiga, nanti kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat. Dan yang terakhir, kita akan tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat. Namun, dalam bab bilangan bulat ini, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai 3 dulu. Dari mengenal bilangan bulat, lalu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, dan sebagian dari operasi hitung bilangan bulat. Langsung saja ya. Nah, yang pertama kita akan mengenal terlebih dahulu tentang apa itu garis bilangan. Apa ya itu garis bilangan? Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan di bawah ini. Nih lihat, garis bilangan berarti ada garis yang mendatar atau horizontal. Lalu di sini ada titik-titik yang akan menunjukkan setiap angkanya. Nah, jaraknya itu sama ya teman-teman, dari jarak satu ke jarak yang lain. Nah, di garis bilangan ini nanti ada bilangan 0, lalu ada bilangan positif dan bilangan negatif. Ya, selanjutnya kita akan mengenal bilangan bulat. Apa yaitu bilangan bulat teman-teman? Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan utuh, bukan pecahan ya teman-teman. Jadi bukan setengah,
bukan 0,2 misalkan, dan bukan pula 25%. Jadi bilangan utuh. Nah, bilangan bulat ini yang seperti tadi udah bilang, itu terdapat 3 macam, yaitu ada bilangan bulat positif, lalu bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, perhatikan contoh berikut ini ya. Kita lihat dalam satu garis bilangan, di sini terdapat yang paling tengah itu ada bilangan 0. Lalu ada bilangan atau angka-angka di sebelah kanan bilangan 0. Itu termasuk bilangan bulat positif. Dan kemudian yang di sebelah kiri bilangan 0 itu terdapat bilangan bulat negatif. Tahu ya bahwa bilangan bulat positif yaitu yang berada di sebelah kanan bilangan 0 seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu yang bilangan di sebelah kiri bilangan 0 itu dinamakan bilangan bulat negatif. Contohnya ada negatif 1, negatif 2, negatif 3. Di depan angkanya itu ada tanda negatif. Sampai sini paham ya teman-teman? Lanjut ya. Setelah kita mengetahui apa itu bilangan bulat, nah di bilangan bulat ini akan kita temui pada kehidupan sehari-hari teman-teman. Contohnya, nanti akan kita temui ada bilangan bulat positif dan negatif ya, yang paling kita temui. Yang negatif, jika kita berjalan mundur itu termasuk negatif. Lawannya, kalau kita berjalan maju berarti itu kita menunjukkan bilangan positif. Yang lainnya, kita berjalan ke sebelah kiri. Sama ya, di sebelah kiri. Berarti menunjukkan bilangan bulat negatif. Dan lawannya, berjalan ke kanan, berarti itu menunjukkan positif. Yang ketiga, ada suhu di bawah 0 derajat, ini kurang L ya. Suhu di bawah 0 derajat itu termasuk bilangan bulat negatif. Dan sedangkan suhu di atas 0 derajat itu merupakan bilangan positif. Ya, sama aja. Jika negatif 5, berarti lawannya 5. Lalu ada bilangan bulat 4, lawannya berarti negatif 4. Tahu ya? Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain ini, tentunya masih banyak lagi yang lainnya ya. Itu kalian bisa belajar sendiri, mungkin bersama orang tua ataupun membaca buku. Ya. Nah, selanjutnya dari kita tahu bahwa mengenai contoh-contoh penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari serta kita sudah mengenal mengenai bilangan bulat, maka kita akan belajar mengenai mengurutkan bilangan bulat. Dilihat garis bilangan ini, jika dilihat dari garis bilangan, setiap bergerak satu langkah ke kanan, bilangan bertambah 1. Setiap bergerak satu langkah ke kiri, bilangan berkurang 1. Nah, dilihat. Jika kita bergerak ke kanan, pokoknya arah kanan,
satu langkah berarti sama saja kita menambah satu. Nah, jika kita bergerak satu langkah ke kiri, berarti itu bilangan berkurang satu. Nah, kita lihat jika kita arahnya ke kanan itu menunjukkan bahwa lebih besar. Makin ke kanan berarti nilai bilangannya itu makin besar. Contoh, dari 1 dengan 2 itu lebih besar 1 atau 2? Pastinya 2 ya. Nah, 0 dengan 1, mana yang lebih besar? Pasti 0 ya. Dilihat dari 0 dengan 1 yang di sebelah kanan, angka 1. Terus lagi, negatif 3 dengan negatif 1 itu lebih besar mana ya? Ya, pastinya lebih besar negatif 1 karena letaknya itu di sebelah kanannya negatif 3. Jadi makin ke kanan itu makin besar, namun makin ke kiri itu akan kecil atau berkurang. Kita lihat contohnya ya teman-teman. Di sini ada negatif 2, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan negatif 4. Bagaimana urutannya ya dari yang terkecil yang terbesar? Nih, dari yang terkecil berarti yang di sebelah kiri. Setelah kita mengetahui angka ini, kita bikin garis bilangannya. Nanti kita akan tahu mana yang lebih kecil dan besar. Itu untuk mempermudah kita ya. Kita gambarkan di sini ada negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Berarti yang terkecil dari yang di sebelah kiri. Yang terkecil negatif 4, negatif 1, negatif 2, negatif 1. Ulangi ya, dari urutan yang terkecil itu negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Itu adalah urutan dari yang terkecil. Lalu urutan yang terbesar berarti dari kanan ke kiri. 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, sampai sini bisa ya teman-teman mengurutkan bilangan bulat? Insya Allah bisa. Kemudian selanjutnya, kita harus ingat ya. Nih yang tadi kita harus ingat, semakin jauh ke kiri kita melangkah, berarti semakin jauh ke kiri bilangan tersebut dari angka 0, maka semakin kecil nilai bilangan tersebut. Namun jika makin jauh ke kanan bilangan tersebut dari 0, maka semakin besar nilai bilangan tersebut. Nih contoh lagi, manakah bilangan yang lebih kecil antara min atau negatif 2 dengan negatif 5? Lihat, dari 0 ada 2 langkah. Terus dari 0 ke negatif 5 ada 5 langkah. Negatif 5 nilainya lebih kecil dari negatif 2 karena letaknya lebih jauh ke kiri dari angka 0. Ya, lebih jauh ya, ada 5 langkah dari angka 0. Maka itu nilainya lebih kecil. Berarti nilai yang lebih besar itu negatif 2 karena lebih dekat dengan 0. Lanjut ya. Nah, jika kita sudah paham mengenai mengurutkan bilangan bulat, maka kita bisa membandingkan dua bilangan bulat. Diperhatikan garis bilangan ini. Nih, dilihat ya.
ada negatif 5 sampai ke positif 5. Lihat contohnya ya. Negatif 3 lebih besar daripada negatif 4. Negatif 3 lebih besar dari negatif 4. Ditulis negatif 3 tanda lebih besar kayak gini ya. Ya, lebih besar dari negatif 4. Kenapa? Karena negatif 4 lebih jauh dari angka 0. Dan yang terdekat itu negatif 3. Lagi contohnya 1 dengan 0. Berarti 1 lebih besar daripada 0. Posisinya posisinya sebelah kanan 0. Tadi udah Us bilang ya bahwa bilangan makin jauh, makin ke kanan dari 0, maka nilainya makin besar. Ditulisnya 1 lebih besar dari 0. Nah, coba lagi. Negatif 3 lebih kecil daripada negatif 2. Negatif 3 lebih kecil dari negatif 2. Ditulisnya ini ya perbedaannya. Negatif 3 lebih kecil dari negatif 2. Kenapa ya teman-teman? Ya betul, karena negatif 3 ini letaknya lebih jauh dari 0. Ya. Terus ada lagi 4 lebih kecil daripada 5. Ya, 4 lebih kecil daripada 5. Kenapa? Karena 5 ini di sebelah kanannya 4. Sampai sini paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai operasi hitung pada bilangan bulat. Di operasi hitung bilangan bulat ini terdapat 3 pembelajaran ya teman-teman. Yang pertama penjumlahan bilangan bulat, yang kedua pengurangan bilangan bulat, yang ketiga perkalian bilangan bulat, yang keempat pembagian bilangan bulat. Kira-kira bagaimana ya operasi hitung bilangan bulat itu? Nah, untuk kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai penjumlahan bilangan bulat. Nah, 3 ini nanti akan dibahas video selanjutnya ya. Ya, kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Langsung saja kita ke contoh. Ini ada 2 ditambah 3 sama dengan berapa ya teman-teman? Iya, pasti tahu ya. Nih, ada positif. Positif berarti itu tidak ada tanda min di sini ya, tidak ada tanda strip. Positif ditambah positif. Oke, kita bantu dengan garis bilangan. Nah, ingat ya, untuk penggunaan garis bilangan kita awali dari angka 0. Kita awali dari angka 0. 2 ditambah 3 berarti angka awalnya 2. Berarti 2 langkah ke kanan. Kena positif. 2 langkah ke kanan ditambah. Tambah berapa? Ditambah 3. Ya, ditambah 3. Kita lanjut lagi 3 langkah ke kanan sebanyak 3. Dari angka 2 ini kita lanjut melangkah ke kanan sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya kita luruskan dari 0 hingga akhir. Ketemunya 5. Jadi hasil dari 2 ditambah 3 sama dengan
5. Selanjutnya, ya, 2 ditambah negatif 8. Ini contoh dari positif, bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif. Kita bantu dengan garis bilangan lagi ya teman-teman. Dilihat. Nah, bilangan awalnya yaitu 2. Berarti kita melangkah ke kanan 2 langkah. 1, 2. Kemudian ditambah negatif 8. Yuk, ditambah negatif 8. Yang namanya negatif berarti arahnya ke kiri. Ya, kemudian kita ditambah negatif 8. Kita melangkah ke kiri 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sebanyak 8 langkah. Berakhirnya di mana? Berakhir di negatif 6. Jadi hasilnya 2 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 6. Nah, di contoh ini kita ada trik cerdas pengajaran. Contoh bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif itu sama dengan A dikurangi B. Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada negatif 2 ditambah 5. Negatif ditambah positif. Kita mulai dari 0 lagi ya pada garis bilangan. Negatif 2 berarti melangkah ke kiri sebanyak 2 langkah. Kemudian balik ke kanan karena ditambah 5. 5 itu positif. Balik ke kanan, kita melangkah ke kanan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sebanyak 5 kali langkah dan berakhir di angka 3. Ya, jadi hasilnya kita lihat dari 0, hasilnya adalah 3. Jadi negatif 2 ditambah 5 sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Paham? Berikutnya. Oh iya, di sini ada trik cerdas pengerjaannya ya. Contoh negatif A ditambah B itu sama dengan dibalik B dikurangi A. Lanjut. Berikutnya negatif 4 ditambah negatif 3. Di sini ada negatif ditambah negatif. Kita siapkan lagi garis bilangannya ya. Kita mulai dari 0. Negatif 4 berarti 4 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4. Lalu ditambah lagi negatif 3. 3 langkah ke kiri dari angka negatif 4. 1, 2, 3. Ya. Maka berakhir di angka negatif 7. Hasilnya 0 hingga negatif 7. Berarti itu hasilnya 7. Jadi hasil dari negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif
7. Nah, di sini juga masih ada trik cerdas pengerjaannya. Contoh, negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif tanda kurung A ditambah B. Nanti hasil dari A ditambah B, lalu ditambahkan nilai negatifnya. Nah, itu tadi contoh-contoh penjumlahan. Oke, sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Ya, setelah kita mengetahui beberapa contoh penjumlahan, apa ya yang dapat kita simpulkan dari contoh-contoh tersebut? Ya, yang pertama, jika kita menemukan penjumlahan bilangan bulat, jika tandanya sama, ingat tandanya sama, maka ditambahkan. Contoh, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Apa yang menandakan tanda sama? Sama-sama positif ditambah positif, tinggal dijumlahkan. Lalu contoh kedua, negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 7. Tandanya sama ya teman-teman, negatif ditambah negatif, tinggal dijumlahkan, jangan lupa dikasih tanda negatif. Sedangkan jika kita menemui tandanya yang berbeda, maka diselisihkan atau dikurangi. Contohnya, ada 2 ditambah negatif 5, positif ditambah negatif, maka sama dengan negatif 3. Ya, 5 dengan 2 selisihnya yaitu 3. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, tanda negatif ini kita dapatkan dari angka yang lebih besar, yaitu negatif 5. Nah, yang tadinya kita kurangi itu tandanya negatif. Nah, jadi hasilnya juga ikut negatif. Contoh kedua, ada negatif 2 ditambah 5. Nah, bilangan 5 ini positif ya, dan bilangan 2-nya ini negatif. Kita selisihkan antara 5 dengan 2, hasilnya 3. Karena 5-nya positif, maka hasilnya juga positif. Jadi hasilnya positif 3. Bagaimana teman-teman? Paham kan? Insya Allah paham ya. Untuk lebih paham lagi, teman-teman bisa mencari latihan soal di buku-buku atau di internet. Nanti teman-teman bisa minta tolong sama orang tua untuk mendampingi mengerjakannya. Ya, alhamdulillah pembelajaran matematika mengenai bilangan bulat hari ini selesai ya teman-teman. Pembelajaran berikutnya insya Allah kita akan melanjutkan lagi bilangan bulat mengenai operasi hitung bilangan bulat yang pengurangan, perkalian, pembagian, dan bagaimana menyelesaikan masalah tentang bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran nu'us akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.